Selamat siang sedulur, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Monggo bagi para sedulur yang baru masuk channel ini untuk like, subscribe, dan komen. Seiring dengan kegiatan budidaya belut yang kita sudah lakukan, maka kita terus melakukan persiapan-persiapan pada jam-jam kerja, pada jam-jam produktif. Nah, salah satunya adalah ini kita sedang mempersiapkan itu calon akuarium untuk nanti menunggu proses pemijahan indukan belut kita berhasil. Kalau berhasil berarti kita naik pada tahap belajar berikutnya, bagaimana merawat telur-telur dari indukan belut tersebut. Nah, yang kedua sedulur, kita juga lagi mau praktek mencoba. Di dalam itu ada 3 wadah, ya, itu adalah media budidaya cacing sutra tanpa genangan air. Kita lagi mempraktekkan, lagi mencoba, lagi ikhtiar bagaimana akhirnya nanti salah satu supporting system dari budidaya belut itu adalah mengenai media atau tersedianya cacing sutra buat anakan-anakan belut. Nah, yang ketiga, seraya kita melakukan proses pembesaran belut itu sendiri, ini kita sudah menumpuk, ya, nih tanah merah. Nah, ini ada kaca, ini kita harus bersihkan. Ini tadi plastik, kita juga sambil lalu nanti akan bersihkan. Jadi ini ada 3 kolam. Kolam 1 di bawah ember itu sebenarnya dulu adalah tempat indukan betina dari lele. Yang ini adalah tempat indukan jantan dari lele. Dan ketika kita melakukan pemijahan, ini kolam ketiga adalah tempat untuk kawin indukan lele, betina dan jantan di tempat ini dengan media, ada ijuk, ada media untuk menampung telur dari lele tersebut. Tetapi seiring dengan waktu, 3 kolam ini kiranya sudah lapuk, sudah tua, sudah bocor, dan ketika kita lihat ini perlu perbaikan, akhirnya kita berpikir untuk memanfaatkan kolam ini sebagai media budidaya belut. Dan ini sudah kita kumpul, ya, bahan-bahan dari calon media untuk budidaya belut. Karena kita ada di perkotaan, ada di perumahan, kita sulit mendapatkan yang namanya jerami, kita sulit mendapatkan yang namanya lumpur. Pada akhirnya kita berkreasi apa adanya. Yang penting sudah kita coba di depan itu dengan contoh yang sama, itu medianya sudah kondusif untuk tempat tinggal budidaya belut. Paling nanti kita selalu akan meracik, mengaduk ketika ini hasil fermentasi media pertama ini, itu nanti kita akan masukkan ke dalam kolam-kolam. Dan tentu kita akan pilih, ya, kita akan lunakkan seperti ini, ya, baik itu tanah merah maupun juga mungkin ada unsur-unsur lain seperti batu atau kayu keras begini, itu kita akan bersihkan, ya, kita kumpulkan dan kita tentu manfaatkan. Jadi di dalam media ini sekaligus juga kita sudah mendapatkan yang namanya cacing, ya. Cacing itu sebagai media alami dari budidaya belut, ya. Di sini kita sudah mendapatkan cacing, relatif juga udah tumbuh besar-besar nih. Dan itu tentu menjadi sumber pakan dari belut-belut yang akan kita pelihara di periode kedua. Jadi ini sekarang 2 media organik di dalam kolam 1 dan 2 kolam 2 ini modelnya sedulur. Ini yang kita lakukan. Jadi di kolam ini bahan dasar di bawah itu adalah tanah merah, ya, sekitar 1-2 cm seperti ini, ya. Kemudian kita tempatkan rumput kering seperti ini, ya, rumput kering. Nih. Lalu kemudian rumput keringnya. Lalu kemudian kita tempatkan kedebok pisang seperti ini, ya. Nih.
tempatkan gedebok pisang seperti ini untuk nanti menunggu proses pembusukan sekaligus munculnya renik-renik atau cacing-cacing halus ya. Nah, ini. Nah, seperti itu sedulur yang kita lakukan. Jadi di dalam lapisan ini sudah ada tadi tanah merah, kedua rumput kering, dan 3 gedebok pisang. Jadi adanya tanah merah di bawah itu akan membantu proses pelapukan itu sendiri. Dan kemudian di atas ini kita akan tempatkan tanah merah lagi untuk membantu proses pembusukan, karena tanah itu bisa melapukkan semua unsur apapun di atasnya kecuali ya kaca. Tapi kalau unsur-unsur organik relatif itu juga akan lapuk seiring waktu, dan kita memang memanfaatkan waktu ini. Jadi sambil menunggu anakan belut yang dalam masa pembesaran, kita mempersiapkan media ini sedulur. Dan kita sudah berhasil mempersiapkan media ini dalam waktu di kisaran hampir 3 bulan ya, karena sejak kita mulai menetapkan untuk budidaya belut. Dan di sini cacingnya sudah mulai berkembang biak, dan nanti kita akan berikan itu sebagai pakan buat belut-belut yang dalam masa pembesaran. Jadi ini sedulur, kita udah berhasil, dan semua proses awal dari budidaya belut kita dimulai dengan pola seperti ini. Karena tadi itu lumpur, kita bukan di pedesaan, dan jerami sulit didapat, tidak ada lagi sawah di daerah pemukiman. Nah, ini relatif sudah membuat semua rencana-rencana budidaya kita itu dalam skema bisnis yang sedang kita buatkan. Nah, jadi nanti kita juga akan sortir lagi seperti ini, ada bekas asbes, potongan asbes. Nah, ini sedulur. Jadi inilah yang kita persiapkan untuk fermentasi tahap pertama gedebok pisang ini. Monggo bagi yang baru masuk channel ini untuk like, subscribe, dan komen. Berikan subscribe Anda, like Anda, supaya kita bersemangat dalam mengerjakan rencana-rencana budidaya belut tahap berikutnya sambil belajar bagaimana memaksimalkan niat budidaya belut ini menjadi potensi income. Salam sehat, salam sejahtera.